Penjemputan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul berlangsung meriah dan penuh nuansa adat. Bupati Roni Omba bersama Wakil Bupati Marlinus akan memperbaiki penempatan posisi jabatan pada birokrasi di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Krisya Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Rabu 29 Oktober 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Penjemputan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul berlangsung meriah dan penuh nuansa adat. Prosesi tersebut menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di Kabupaten Bovendigul pasca pelantikan di Merauke beberapa waktu lalu. Penjemputan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul berlangsung aman dan lancar setelah sebelumnya dilantik oleh Gubernur Papua Selatan di Merauke pada tanggal 16 Oktober lalu. Kedatangan Bupati Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus disambut hangat masyarakat di Bandara Udara Tanah Merah yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat suku Wambon di depan bandara. Usai prosesi adat tersebut, rombongan bersama masyarakat melakukan konvoi menuju kediaman Bupati di Jalan Bosowa untuk mengikuti prosesi adat lanjutan. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati menghadiri acara Ramatama bersama Forkopimda, DPRK, dan unsur pemerintah daerah di Aula Kantor Bupati. Kegiatan kemudian ditutup dengan pesta rakyat di halaman lapangan Pemda sebagai wujud sukacita masyarakat atas kepemimpinan baru tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh sejak pemilihan suara ulang lalu. Dirinya berharap dukungan tersebut tidak hanya berhenti saat pemilihan, tetapi terus berlanjut hingga masa kepemimpinan berjalan. Ia menegaskan bahwa keterbatasan dan kekurangan pemerintah akan dilengkapi dengan dukungan masyarakat agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Bupati juga menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2026 akan ada efisiensi anggaran, sehingga program prioritas akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Dalam 100 hari kerja pertama, dirinya bersama Wakil Bupati akan lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bovendigul yang telah memberikan dukungan kepada kami. Saya dan Pak Marlinus 12.000 sekian suara. Itu membuktikan bahwa masyarakat ingin supaya ada bupati yang baru. Dan kami sudah dilantik. Kami sudah dilantik di Merauke dan hari ini kami hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Kami berharap dukungan Bapak Ibu tidak sampai di pemilihan kemarin. Bapak Ibu harus mendukung kami dalam pemerintahan nanti ke depan. Kami berdua ini punya keterbatasan dan kekurangan. Bapak Ibu akan melengkapi. Saya berharap, tadi juga sudah dipesan oleh tokoh besar kami, kakak besar kami, Bapak Petrus, bahwa ketika ada masalah disampaikan kepada kami. Kalau ada masalah langsung kasih tahu saya. WA ke saya saja, nanti saya datang. Supaya kita selesaikan masalah di sana. Begitu. Jangan kamu diam-diam, nanti jadi masalah besar, kita semua repot. Ya. Seperti itu. Kemudian, waktu kami terbatas, dan di penghujung kemudian tahun 2026 nanti, ada efisiensi anggaran seluruh Indonesia. Termasuk kami di Bovendigul, sehingga mungkin tidak banyak yang akan kami lakukan. Seperti itu. Kami berharap dukungan semua. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Pendidikan, kesehatan, ekonomi kita akan pecahkan bersama-sama. Anggaran yang terbatas kita upayakan semaksimal mungkin supaya program kegiatan kami akan terlaksana. Seperti itu. Di 100 hari kerja ke depan kami lebih banyak berkoordinasi mendengarkan aspirasi masyarakat.
Kalau kami akan sesuaikan dengan visi misi kami, kemudian kami akan kerjakan. Seperti itu. Rondi Omba menambahkan beban daerah cukup besar dan banyak persoalan yang harus diselesaikan, sehingga dukungan penuh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan di Bovendigul. Dirinya juga menegaskan bahwa ia dan Wakil Bupati menolak pengadaan mobil dinas dan memilih memfokuskan anggaran untuk program-program masyarakat. Ia berpesan agar masyarakat tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan, sehingga Bovendigul dapat tetap aman, tentram, dan damai demi kelancaran pembangunan daerah. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam sambutannya pada pesta rakyat yang digelar di halaman lapangan Pemda Bovendigul, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga dirinya bersama Bupati dapat berdiri di depan masyarakat sebagai pimpinan daerah yang baru. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan bahwa keberhasilan mereka berdiri sebagai pimpinan daerah merupakan hasil dari kerinduan dan keikhlasan masyarakat yang dengan tulus hati memilih dirinya dan Bupati Bovendigul periode 2025-2030. Lanjutnya, keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bovendigul ke depan tentu menjadi tanggung jawab bersama, terlebih dengan kondisi anggaran yang terbatas akibat efisiensi dana pemerintah. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar pembangunan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses. Hari ini kami boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Itu semua karena kerinduan, keikhlasan Bapak Ibu yang dengan tulus hati memilih kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul periode 2025-2030 ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa keberhasilan kita ke depan untuk melaksanakan pembangunan di daerah kita dengan dana yang begitu terbatas karena adanya efisiensi anggaran. Saya bersama Bapak Bupati mengajak kepada semua pemangku kepentingan di daerah ini, kepada semua masyarakat untuk mendukung kami agar pembangunan ke depan boleh berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh agama yang senantiasa mendoakan mereka. Dalam kesempatan tersebut, Marlinus menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa kampanye hingga hari tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan baik dalam sikap maupun ucapan. Dirinya juga mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk bergandengan tangan membangun daerah menuju Bovendigul yang lebih maju dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, tokoh masyarakat Rufus Burok menyampaikan beberapa pesan penting kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam momentum sukacita atas acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur atas anugerah kepemimpinan yang baru, sekaligus mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam melayani. Rufus Burok mengatakan bahwa saat ini seluruh masyarakat Bovendigul boleh berbahagia, bergembira, dan menari atas karunia luar biasa, yakni telah hadirnya Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul yang baru. Dirinya menyebut masyarakat berharap kepemimpinan kali ini dapat melanjutkan seluruh proses pelayanan dan pembangunan di berbagai bidang untuk masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, Rufus Burok menyampaikan beberapa pesan dari kerinduan agar kepemimpinan yang baru dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin terdahulu, namun juga berharap kekurangan yang ada dapat diperbaiki bersama. Ia mengingatkan bahwa pelayanan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat harus berjalan bersama dan tidak sendiri-sendiri. Lanjutnya, masyarakat merindukan kenyamanan dan ketentraman, yang bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan seperti Kapolres maupun Dandim, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat turun langsung ke jalan bersama masyarakat untuk mengetahui situasi yang terjadi, terutama pada malam hari, di mana masih banyak kejadian yang mengganggu keamanan. Jalan sendiri, Wakil Bupati jalan sendiri.
Ini pengalaman. Apa jangan? Apa berdua? Jangan. Tetap seiring sekata dampingi kami masyarakat bersama-sama. Itu hal pertama. Yang kedua, masyarakat merindukan kenyamanan, ketentraman. Bukan hanya tugas Bapak Kapolres, minta maaf, bukan hanya merupakan tugas Bapak Raden, tapi sebenarnya itu mulai berawal harus dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, mari turun ke jalan bersama dengan masyarakat, supaya tahu malam-malam orang tidak bisa tidur, tidak bisa bergerak dengan tenang. Ada saja kejadian-kejadian di tengah jalan. Orang mau tidur, takut kios dibongkar. Ini contoh-contoh. Jadi masyarakat ini membutuhkan kenyamanan. Selain itu, Rufus juga menyoroti persoalan sosial seperti keberadaan warung remang-remang yang dinilai membawa penyakit dan kehancuran di masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah dapat menertibkan hal tersebut. Dirinya menekankan bahwa kehadiran bupati dan wakil bupati di tengah masyarakat sangat penting. Ia mengusulkan agar di 20 distrik yang ada dapat disiapkan rumah singgah, sehingga jika bupati tidak dapat hadir secara langsung, ada kepala OPD atau staf yang bisa turun untuk melihat dan mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Menutup pesannya, Rufus Burok mengajak masyarakat asli Bovendigul untuk menjadi orang baik di rumah sendiri, sehingga dapat menjadi teladan bagi semua orang. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh.
keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Bupati Roni Omba bersama Wakil Bupati Marlinus akan memperbaiki penempatan posisi jabatan pada birokrasi di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba pada saat Ramatama bersama Forkompimda serta pimpinan OPD dan tokoh masyarakat lainnya di Aula Kantor Bupati Bovendigul. Bupati Roni Omba mengatakan bahwa penempatan posisi jabatan pada beberapa OPD di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul tidak sesuai dengan kamar ataupun bidangnya. Oleh karena itu, dirinya bersama Wakil Bupati akan membenahi hal tersebut agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik sehingga para pegawai bisa melayani masyarakat dengan baik pula. Pemerintahan kami di lingkup Kabupaten Bovendigul ini, saya lihat ada beberapa yang harusnya ada di kamar ini. Ibarat seperti satu rumah ada beberapa kamar. Harusnya dia ada di kamar ini, ternyata dia ada di kamar sebelah. Akhirnya membuat tidak nyaman untuk bekerja. Mari kita sama-sama benahi. Kita sama-sama benahi supaya pemerintahan ini berjalan sedikit baik, tidak bisa lebih baik juga. Bupati juga yakin kepada masing-masing organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Bovendigul memiliki kemampuan, sehingga kedepannya bersama-sama dengan lembaga lain bisa membangun daerah menjadi lebih baik. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, Bupati Bovendigul juga menegaskan kepada aparatur sipil negara di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul agar tidak menghubungi dirinya hanya untuk meminta posisi jabatan pada struktur pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba di hadapan Forkopimda sekaligus para kepala organisasi perangkat daerah saat Ramatama di Aula Kantor Bupati Bovendigul. Bupati Roni Omba mengatakan bahwa jangan menghubungi dirinya untuk meminta jabatan, namun hal tersebut akan dinilai melalui kinerja masing-masing. Terakhir saya ingatkan, jangan WA saya untuk minta jabatan. Minta maaf saya harus berganti. Ada satu dua yang minta saya, Pak, saya harus di sini. Kalau tidak nanti saya pindah ke Merauke. Pak, bagaimana ini? Nanti kita lihat, ya. Kinerja Anda akan menentukan. Saya pikir Bupati mengatakan bahwa terkait posisi jabatan yang akan diduduki bukan dari tim sukses, melainkan dari dalam ruang lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, Bupati berpesan kepada para aparatur sipil negara agar fokus saja kepada pekerjaan masing-masing. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari
bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Wakil Bupati Bovendigul mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bovendigul yang penyerapannya baru mencapai 49%. Tahun 2025 telah memasuki bulan Oktober dan tersisa 2 bulan, namun penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bovendigul baru mencapai 49%. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul yang baru dilantik, Roni Omba dan Marlinus. Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, menyatakan bahwa dirinya yakin organisasi perangkat daerah sudah mencairkan anggarannya masing-masing, namun sampai saat ini belum memasukkan pertanggungjawaban sehingga terjadi defisit. Saya jadi bingung. Sudah bulan Oktober tahun 2025, realisasi anggaran yang terserap baru 49%. Waktu tinggal 2 bulan. Apakah kita mampu menyerap anggaran APBD kita 100% tinggal dengan waktu yang sisa 2 bulan? Lebih bingung lagi, dikatakan bahwa anggaran mengalami defisit, sementara
realisasi sudah 40 sekian persen, baru yang 50% kemana? Saya yakin bahwa OPD sudah mencairkan anggarannya masing-masing. Namun sampai saat ini pertanggungjawaban belum dimasukkan, sehingga terjadi defisit dan capaian realisasi anggaran belum mencapai 50%. Hal ini tentu menjadi perhatian dan peringatan bagi semua organisasi perangkat daerah, sehingga Wakil Bupati berharap ke depannya semua pemangku jabatan dapat bersinergi untuk membangun Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Pemirsa, kita ke berita lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, SD IT Baitur Rahmat Tanah Merah menggelar upacara dan berbagai kegiatan yang penuh makna. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai persatuan dan nasionalisme kepada para siswa sejak usia dini. Dalam wawancara Kepala Sekolah SD IT Baitur Rahmat Tanah Merah, Mahfudin menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini. Ia mengatakan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme dari para siswa, guru, serta pengurus yayasan. Mahfudin menjelaskan bahwa upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Selain itu, sekolah juga mengadakan event, kegiatan yang menunjukkan keberagaman budaya dengan memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Menariknya, penilaian terhadap kostum adat terbaik dilakukan secara rahasia agar siswa-siswi tampil natural dengan penuh semangat. Lebih lanjut, Mahfudin menekankan pentingnya menanamkan 3 makna utama dari Sumpah Pemuda kepada para siswa, yakni bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Menurutnya, 3 hal inilah yang menjadi dasar persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia. Ia menegaskan bahwa anak-anak perlu memahami bahwa meskipun berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, semuanya dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi titik terakhir yang kami harapkan kepada generasi penerus pemuda ini, anak-anak kami baik IT maupun SD juga tidak ketinggalan guru-gurunya, Dewan Guru, mulai staf dan semuanya mengingatkan bahwa kita tidak hanya seremonial dari tahun ke tahun memperingati Sumpah Pemuda ini, akan tetapi kita lebih bermakna bagaimana kita mengisi apa yang mereka cetuskan dengan 3 kata inti tadi dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betul-betul kita ini paham, masing-masing memahami bahwa dengan beraneka ragam bermacam-macam suku, bangsa, bahasa, dan tempat tinggal pulau asalnya masing-masing, kita disatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dan berbangsa satu bangsa Indonesia. Maka sebagai pelajar, sudah barang tentu ini pertama harus dipelajari sejarah Sumpah Pemuda, kemudian kedua dipahami, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga bentuk toleransi itu yang menjadi pokok utama kita tetap bersatu di dalam kesatuan negara Indonesia, itu harus kita bukti nyatakan. Khusus kita hidup di daerah paling ujung Indonesia, yaitu Pulau Papua, maka hal ini harus dijunjung tinggi. Selain itu, Mahfudin juga menyoroti pentingnya menjaga sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan menjauhi perilaku yang menyinggung suku atau daerah lain. Sebagai penutup, Mahfudin berharap agar peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi benar-benar dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak seluruh siswa, guru, dan warga sekolah untuk menerapkan nilai persatuan dalam tindakan nyata, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tim Liputan Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada Karina, kamu ada Karina, saya ada. Saya Romana Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.